Yang berbahagia pemangku manaki Ibu Hajah Nur Herliani. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmani dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaki. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Hari Kamis kemarin saya menemui Abah. Kira-kira apa sih barangkali ada yang tercecer di sana sini, tolong para ikhwan itu diberi penjelasan hal-hal terkait dengan syariat. Kalau tarekat sudah menjadi amalan gitu ya, tapi jangan sampai ada kesan orang tarekat ini tidak kenal syariat, kira-kira begitu. Nggak ada yang prinsip yang perlu untuk saya sampaikan karena semuanya juga orang tarekat pasti bersyariat. Hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Sekarang kan sudah tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi pemerintah Saudi Arabia sudah memberlakukan closing date, tanggal penutupan Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu untuk tidak lagi menerima calon jamaah haji dari belahan bumi manapun. Ini dilihat daripada sisi syariat, dilihat daripada sisi ilmu fikih, karena yang dipakai oleh Mekah, Madinah khususnya, itu bermazhab, berafiliasi kepada mazhab Imam Hambali. Nah, di mana mazhab Imam Hambali itu eh, membuat satu aturan, siapapun orangnya apabila sudah bermukim, bermalam, sedikitnya 3 hari di Mekah, maka dia sudah dinyatakan sebagai penduduk Mekah. Kalau sudah dinyatakan sebagai penduduk Mekah, maka mikot, tempat mikot makan ya artinya, tempat untuk berniat melaksanakan ibadah haji itu cukup di tempat masing-masing, di hotel masing-masing, di maktab masing-masing. Sementara kan besoknya tanggal 8, siangnya maksudnya gitu. Sekarang udah tanggal 8, begitu matahari terbenam itu udah tanggal 8. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dalam artian ada dua cara orang menuju ke Arafah gitu. Menuju ke Arafah itu pertama kalau dari Indonesia itu biasanya dijemput mulai pukul 10 gitu. Atau ba'da zuhur. Tinggal nunggu aja di hotel. Tapi ada juga yang menggunakan pola tanazul, memisahkan diri dari rombongan. Dia harus berjalan selepas melaksanakan sholat subuh, berjalan ke Arafah. Tapi wajib untuk mabit dulu, wajib untuk bermalam dulu di Mina. Biasanya yang dipakai markas untuk beristirahat adalah Masjid Al-Khaib yang dekat Jamarot itu. Nah, baru keesokan harinya tanggal 9 baru berjalan menuju Arafah. Nggak jauh-jauh amat sih, dari Mekah kan hanya 24 kilo. 24 kilometer. Hanya ada 9 lane, jalan begitu lebar, tapi eh, meskipun ada 9 lane, jalannya pada lebar, tapi karena yang datangnya ke sana banyak itu ya, 3,5 juta orang, itu berangkat pada saat yang bersamaan ya kadang-kadang macet juga, 24 kilo bisa sampai 9 jam, kira-kira semacam begitu. Terlepas daripada masalah itu, kan kita ada di sini, kita mah. Begini, eh, di dalam kajian-kajian ilmu fikih itu ternyata memang ada semacam penamaan ya, penamaan hari Tarwiyah. Mengapa disebut Tarwiyah? Tarwiyah itu artinya tanggal 8 ya, tanggal 8. Tanggal 8 itu sebagai hari Tarwiyah. Tarwiyah itu ragu-ragu. Saya sekali waktu persis ya hari Tarwiyah ya. Hari Tarwiyah saya tahun 2017. Itu saya sobah kepada pengersa Abah. Kemudian dipanggil oleh pengarsa di hadapan banyak orang, di hadapan banyak para ikhwan akhwat. Apa yang dilakukan oleh pengarsa Abah? Ternyata Abah apa ya, memakaikan apa istilahnya ya, nggak enak amat tuh.
memakaikan peci itu ya, warna coklat kepada saya, dan peci itu juga sama yang dipakai oleh pengarsa Abah pada waktu itu. Hmm. Dan Abah mengatakan begini, ini adalah wisuda hari Tarwiyah, nah gitu. Hmm. Saya tidak tahu maksudnya apa gitu ya kalimat itu. Hanya yang jelas kejadian itu adalah pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Karena saya melaksanakan Idul Adha di Sirna. Nah, jadi ada sumber hukum. Dalam artian ada rujukannya. Tepatnya surat As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala anni arafil manam anni azbahuka fanzur maza taro. Kalimatnya begitu kan. Qala satajiduni apa ada kalimat kalimat sebelumnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Uh, If'alnya. Uh, Begini. Jadi sekali waktu ini Al-Qur'an kan ya. Ani arafil manam. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku ini melihat dalam mimpi, dalam tidur gitu ya. Aku ini menyembelih kamu. Itu ngomong kan kepada anaknya Nabi Ismail. Itu. Mengapa diucapkan? Karena awalnya ragu-ragu gitu ya. Tarbiyah kan ragu-ragu. Jadi, dalam artian masa iya sih ya anak yang diharapkan setelah sekian tahun berumah tangga dengan Siti Syarah ternyata memang belum dikaruniai anak. Tapi begitu nikah dengan Siti Hajar ternyata dikaruniai anak. Laki-laki namanya Ismail. Anak kesayangannya yang diharapkan itu sendiri ternyata begitu falamma balagom ahusaya. Begitu beranjak dewasa itu harus disembelih. Masa iya sih gitu ya. Jadi apa sih semacam ujian dari Allah Subhanahu wa taala kok banget-banget amat lah gitu ya. Gitu. Sampai-sampai diulangi lagi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya begitu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya anni arafil manam anni azbahuka. Anjur mazatar. Ya, jadi setelah diulangi ternyata memang sama gitu ya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang namanya Ismail itu. Nah, itu kan apabila langsung dilaksanakan tanpa dikompromi dengan anaknya itu kan akan muncul satu kejadian yang sangat-sangat tidak enak gitu ya. Sampai terjadi dialog gitu ya. Panzul mazatar. Bagaimana pendapatmu? Gitu. Ya abaisat sata juduli insya Allah minas sabirin. Aku kan ada matukmar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah aku ini termasuk orang yang sabar. Itu kan hanya satu dialog kecil, tetapi pada dasarnya apabila kita cermati, kalau ternyata dalam bingkai toriko kita mendapati ada satu amalia, kemudian amalia itu sendiri terus saja, terus terang saja barangkali kita dibuat bingung kadang-kadangnya, dibuat bingung mungkin karena ketidaktahuan kita. Nah ini bagaimana caranya kita menghadapi kondisi semacam demikian pas kejadian pada waktu Tarwiyah dibahasnya, artinya pada waktu timbul keraguan-raguan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Kita kan banyak yang mungkin ya di belakang kita ya itu banyak yang ragu-ragu ya, ragu-ragu mungkin kadang-kadang nyeleneh gitu ya ngomongnya dalam artian kok ada-ada aja sih itu ya pakai merah putih macam-macam gitu ya, kemudian harus ada sholat ini dan sebagainya. Itu yang demikian itu merupakan salah satu batu uji. Salah satu batu uji. Kalau apa namanya eh, kita dan Abah itu kan beda ya, beda. Kalau di dalam Al-Quran ada cerita tentang penduduk ahli surga adalah apa namanya apa sih kolilan sedikit sekali ya mayah jaun. Dalam artian kalau pada waktu malam hari itu tidurnya sedikit ahli surga itu. Bagi pengarsa apa sebagai mursyid, bagi kita umpamanya sebagai murid abah itu namanya riyadhah. Latihan kita mengurangi tidur. Tapi bagi abah itu sudah merupakan satu tingkatan warok gitu ya.
Dari ilmu fikih tingkatan waro kehati-hatian gitu ya. Dalam artian coba kalau kita perhatikan. Ini saya karena sering membersamai beliau. Itu kalau disuguhi hidangan apapun gitu ya. Itu kan di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata segala macam ada gitu ya. Saya pernah pada waktu ikut program sohbah selama 1 minggu nonstop, nggak tidur, nggak tidur selama 1 minggu gitu ya. Itu disuguhi makan, gitu. Dijamu makan oleh Kiai Amin gitu, ya, oleh Abah Jagat, oleh Kiai Amin di rumah makan Bandar Jakarta di Tangerang. Masya Allah, begitu banyak hidangan makanan. Apa abang menolak? Enggak, silakan saja gitu. Hanya abang kan punya sifat waro ya. Apalagi Zulhijjah itu sendiri rukunya adalah waro gitu. Nah itu eh, diperlihatkan oleh pengarsa Abah. Ternyata memang kalau kita mungkin melakukan sesuatu itu sendiri karena apa? Karena kita riang, karena latihan. Tapi bagi Abah bukan hanya latihan, harus dipraktekkan. Kira-kira semacam begitu. Nah jadi apabila memang ada satu keraguan-raguan, ini kan apa penyebutan amaliyah kita kadang-kadang kan apa di atas rata-rata kesulitannya gitu ya. Nama ada nama sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu bagi kita nggak usah dipikirin yang begitu gitu ya. Itu yang namanya tarbiyah itu sendiri nggak usah ragu-ragu gitu. Oh, itu makanya saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan dalam konteks manakib gitu ya, baik offline ataupun online, bahwa orang yang bertorikoh itu paling tidak wajib memiliki dua keyakinan. Pertama, wajib yakin bahwa apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran itu mutlak semuanya adalah benar. Wajib meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua, kita wajib untuk meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan. Dan kita sendiri sudah bisa merasakan dan kita sudah bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah itu. Dulu pada waktu tahun 2017, pengarsa Abah kan apa namanya berencana mau menyelenggarakan manakib internasional di Istiqlal. Kalau nanti tanggal 6 itu manakib internasional yang ketujuh gitu ya di Masjid Raya Bandung. Itu apa bulan Mei ini acara-acara manakib internasionalnya di mana? Di Jakarta di Istiqlal. Tapi Abah menyampaikannya di Bandung di Masjid Muhammad Alwi di Soreang. Abah bilang begini, andai kata seorang wakil talkin membawa jamaah satu bis saja, ini Istiqlal bakal penuh. Itu kan hanya ucapan. Saya pikir nggak ada hubungannya dengan ini dengan itu hanya ucapan saja. Gitu. Tapi bagaimana akurasi seorang mursyid menyampaikan sesuatu. Nah, begitu dilaksanakan pada hari H, pada waktu itu bis kan masih bisa masuk ke halaman Istiqlal. Selesai acara manakib, MC menginformasikan bahwa bis yang diparkir di halaman Masjid Istiqlal, bis yang membawa jamaah itu sendiri, itu ada 82 bis. Apa yang saya maksud dengan akurasi ucapan seorang mursyid? Pada waktu itu jumlah wakil talqin hanya 82 waktu itu. Ya, saya sendiri nggak bawa jamaah gitu ya. Karena apa? Karena saya sendiri naik kereta, turun di Juanda, tinggal nyebrang nyampe. Ada gitu ya jamaah dari Bogor itu sendiri yang menggunakan kendaraan bis. Tapi akurasi ucapan ini, akurasi ucapan kalau satu orang wakil talqin saja membawa satu bis, maka akan penuh. Benar ada 82 wakil talqin, ada 82 bis. Itu diantaranya. Banyak yang lain gitu ya. Yang paling baru adalah di mana beberapa bulan yang lalu Abah mengatakan Jakarta adalah ibu kota untuk selamanya. JIS namanya kan gitu ya. Ternyata kan putusan Mahkamah Konstitusi begitu gitu ya. Jadi menolak gugatan orang yang pengen ibu kota itu sendiri, ibu kota negara itu sendiri ada di IKN, ibu kota negara. Kan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan bahwa kita wajib untuk meyakini kemampuan Syekh Mursi menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Nah, jadi apapun yang muncul dari keraguan-raguan kita, ketidaknyamanan kita, nggak usah dipikirin.
nggak usah dipikirin gitu ya. Dalam artian ada yang pernah nanya ke saya gitu ya, Pak Haji, mengapa sih kalau sholat nggak pakai peci merah putih itu nggak sah gitu. Saya jawab nih, kakek saya umurnya 105 tahun. Dia bingung kan, apa hubungannya peci merah putih dengan kakek umur 105 tahun. Baru saya kasih penjelasan. Hubungannya kata dia. Ada hubungannya gitu ya. Saya tanya ke kakek, mengapa kakek bisa umur panjang sampai 105 tahun? Jawabannya adalah sangat mudah. Jawabannya adalah praktik, bukan hanya teori. Saya, kakek ini tidak pernah ngurusin urusan orang. Dan itu disebut dalam tanbih. Kepada ulama, apa, jangan benci kepada ulama yang sejaman, macam-macam lagi itu. Jangan, itu merupakan pilar-pilar peradaban dunia gitu. Nah ini udah diberikan kepada kita gitu. Jadi apabila ternyata kita memang mampu untuk melakukannya, untuk melaksanakannya, bukan hal yang mustahil, kita pun akan memperoleh itu. Nah itu keraguan-raguan. Nah kemudian hari esoknya lagi, hari Selasanya, itu kan harinya hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah itu sendiri hari pertemuan. Saya pernah bilang ke Abah begini, Abah, Tambi kan materinya begitu penting. Gitu. Eh, dan kayaknya bukan hanya perlu untuk dibaca para ikhwan, juga diketahui oleh orang-orang non ikhwan. Bagus kata Abah gitu. Saya mohon izin kepada Abah gitu. Bagaimana kalau saya membuat satu buku khutbah Jumat? Sebab kan kalau khutbah Jumatnya tidak tidak mesti harus ikhwan yang baca gitu ya. Di masjid manapun kalau memang berkehendak silakan saja gitu. Bagus kata Abah. Saya udah bikin gitu ya. Udah bikin. Saya sampaikan kepada Abah draftnya gitu. Abah yang langsung memberi nama. Kasih judul buku ini adalah Khutbah Arafat. Gitu. Khutbah tanggal 9 bulan Haji. Itu ada 38 judul khutbah. Itu cerita tentang Fadhilul Syuhur. Tapi dengan menggunakan versi saya tulisannya gitu. Dalam artian tidak nyinggung-nyinggung amat yang lain. Meskipun umpamanya bukan Ikhwan yang baca, secara tidak langsung itulah ajaran TKI. Kira-kira semacam begitu. Itu namanya buku itu namanya Khutbah Arafat. Nah, kemudian puncak haji adalah kan Arafah, Al-Hajju Arafah. Tetapi yang dikatakan sebagai Al-Hajju Arafah itu sendiri, bagi kita dalam bingki Toriko adalah bagaimana kita mewukufkan, membuat apa namanya, membuat kalimat thayyibah diinstalkan ke dalam hati, kemudian ada zikir khofi. Jadi zikir nggak akan betah di dalam hati kita selama di dalamnya ada pesaing. Hati adalah ruangan yang paling sempit yang tidak mungkin akan diisi oleh dua hal. Kalau hati kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain nggak ada. Tapi kalau hati kita sedang ingat kemana-mana, saya yakin Allah Subhanahu wa taala sedang tidak ada di dalam hati kita. Kecuali apa? Kalau apa kan sudah bukan mendarah daging lagi gitu kalau apa. Begitu. Gitu. Makanya heran Allah begitu lugas menyampaikan surat Al-Anfal 35. Wa makana sholatuhum indal bait. Jangankan di Indonesia, orang sholat di hadapan Baitullah sekalipun, manakala raganya menghadap kepada Baitullah, sementara hatinya berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa makana sholatuhum. Enggak dihitung sholatnya. Illa mukaan wa tasdiyah, kecuali dianggap sebagai orang yang sedang bertepuk tangan, bersiul macam-macam. Nah, jadi bagaimana caranya kita mewukufkan kalimat thayyibah di dalam hati kita itu sendiri, gitu ya. Hanya saja kan ini kan perlu tajarub ya, perlu tajarub miroron, perlu latihan. Dan latihannya harus sering dalam artian jangan berhenti gitu. Kalaupun kata Abah ini, sekalipun umpamanya sekali waktu umpamanya kita loncat-loncat gitu jadi dalam melaksanakan amaliannya, tapi karena terlalu sering bukan hal yang mustahil, kita pun akan bisa dengan istiqomah. Jadi kalau boleh dikerucutkan kira-kira Arafah merupakan keraguan-raguan, Tarwiyah merupakan keraguan-raguan, sementara kalau Arafah merupakan puncaknya bagaimana caranya kita mewukufkan kalimat thayyibah, asma Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita itu. Nah, apabila itu sudah kita lakukan bukan hal yang mustahil gitu ya.
maka kita pun akan menjadi orang yang bagian daripada apa yang diharapkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah. Apa yang diharapkan oleh Pengarsa Abah? Abah pernah mengatakan, Abah Anom pernah mengatakan, begitu ngalit ngabandalit, nah, begitu banyak orang yang berdatangan ke Suryalaya, yang akan jadi nggak akan sampai 20%. Kata Abah Aos, Abah mah nggak mau gitu. Semuanya ingin jadi. Nah, kira-kira semacam begitu. Jadi paling tidak, bagaimana caranya kita supaya mengejar kita ini menjadi orang yang jadi, maka nggak ada jalan terbaik kecuali kita mengistiqomahkan, mewukufkan, bagaimana caranya supaya asma Allah Subhanahu Wa Taala betah di dalam hati. Dengan sedikit banyak kita harus sering-sering melakukannya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendelete hal-hal yang kira-kira tidak berkepentingan. Meskipun tidak terlalu sistematis, mudah-mudahan itu saja karena keterbatasan waktu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mengingatkan kembali maklumat pengarsa Abah, kita awalnya disunatkan itu puasa itu hanya 1 hari. Tapi berdasarkan maklumat pengarsa Abah tahun 2000 berapa gitu. Itu mulai besok ya. Jadi besok hari Senin itu sudah melaksanakan puasa sunat hari tarwiyah, jadi 2 hari. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.